Kita akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Serius ini Kepala Dinas Pariwisata Cirebon ngamuk-ngamuk, marah-marah melawan Gubernur Jawa Barat. Kok bisa nggak kepikiran gitu loh, nggak nyampe otaknya apa yang menjadi gagasan Gubernur Jawa Barat. Lagian dengan membawa para supir bus travel, lalu itu bisa dijadikan argumentasi dan Gubernur Jawa Barat akan tertekan dengan itu, lalu kemudian tidak jadi melarang study tournya atau bagaimana. Dan ini mendapatkan jawaban loh dari Gubernur Jawa Barat. Gagal Dinas Pariwisata. Enggak, maksudnya saya enggak habis pikir, dia enggak kepikiran apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat dan respon positif dari orang tua siswa. Ini bukan persoalan pariwisata, ini persoalan sekolah. Kenapa ini Dinas Pariwisata yang teriak-teriak? Semakin kan tidak nyambung. Kang Deddy ya sebagai Gubernur Jawa Barat itu ngurusin tentang pendidikan, ngurusin tentang study tour, tentang anak-anak, tentang orang tua, anak. Coba kita cek sama-sama nih. Kita akan memboikot. Nah ini kan akhirnya kerugian PAD kita. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Kang Deddy. Ya namanya ini juga manusia ya Pak, tempatnya salah dan lupa. Ya mungkin lupa lah Pak Deddy. Insya Allah saya mengikuti YouTube-nya beliau itu saya senang. Dan saya mengapresiasi banyak kebijakan ya beliau yang pro rakyat. Tapi mungkin dalam konteks ini beliau barangkali lupa atau katakanlah hilap gitu aja. Mohon untuk dievaluasi. Gimana Pak? Ada ancaman terhadap sektor pariwisata Pak mengenai kebijakan ini? Ya jelas dong. Tadi kan apa sudah, ya tingkat hunian yang mau ke sini turun. Ya kita mau ingin memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Cirebon, misalnya batik, ya kuliner, ya empal gentong dan orangnya akhirnya pada saat nantinya ke sini. Itu sudah ada Pak, ancaman itu sudah ada penurunan. Ya, jelas. Ini salah satu indikatornya. Ya ini mungkin pengusaha travel kira-kira gimana nih Pak? Bapak pada ngelunggak. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh. DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan larangan piknik yang orang menyebutnya studi tour, kemudian studi kunjungan industri dan sejenisnya, itu pasti menimbulkan kekecewaan bagi para siswa yang akan berangkat. Saya gak ada masalah dicaci maki, dibilang Deddy Mulyadi atau apapun ya, gak ada masalah. Karena saya ini orang tua. Tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua. Anda, para siswa yang kaya-kaya, mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga. Tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang. Bank Emok, pinjol, bank keliling, dan Jawa Barat ranking pertama untuk itu. Tentunya sebagai orang tua, seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah. Diarahkan untuk bagaimana memasak,
bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana ikut bekerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya. Tetapi seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orang tua yang membangun arah pendidikan yang jelas bagi anak-anaknya. Nah, selanjutnya, berapa sih Kang Deddy jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? Namanya piknik itu, studi tour itu. Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, Pak PJ waktu itu, 111 SMA. Dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri 22 SMK. Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan PTD, Inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen. Kemudian kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar, menjadi guru biasa. Nggak ada problem. Itu sama dengan rektor juga bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan ketua DPRD bisa jadi anggota biasa. Nah, kemudian kan kalau SMK itu kan studi industri, kunjungan industri. Saya katakan, industri itu di Jabar paling banyak. Industri apa aja ada. Nah, jadi kan aneh. Industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa, studinya kok ke luar Jawa Barat, kan menjadi aneh. Nah, ini logika-logika yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan. Dan harus diingat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan dana triliunan dalam setiap tahun, menyerap anggaran APBD yang cukup besar. Untuk apa? Untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan yang dijalaninya. Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja. Termasuk juga barangkali bisa jadi ada kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah gitu loh. Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk semuanya. Pokoknya saya menyampaikan salam untuk semuanya. Semoga kita sehat dan semoga ke depan Jawa Barat lebih tertata, pendidikannya lebih terarah, dan orang tua ringan beban hidupnya. Dan kalau ada uang tidak dihambur-hamburkan, tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan. Bayangkan Pak, itu sekelas kepala dinas pariwisata masih mikirin tentang, iya memang itu adalah tugas dia, mencari PAD sebanyak-banyaknya, salah satunya di urusan kepariwisataan. Tetapi bila mengandalkan sekolah, bila kemudian mengandalkan anak-anak, memeras orang tua siswa, membunuh bahkan orang tua siswa. Ada Pak cerita di Tasik itu, ya, anak sekolah minta maksa 400.000 kepada ayahnya untuk study tour. Karena ada ayahnya tak punya duit, tak punya uang, anak perempuannya tetap maksa. Apa yang terjadi? Ayahnya hilang kendali Pak, dibunuh itu anaknya. Bayangkan, gara-gara study tour. Ini Kang Deddy sedang benar-benar membenahi dunia pendidikan agar kembali kepada rel yang seharusnya. Apa sih tugas pendidikan itu? Apa sih tugas anak itu? Apa sih tugas sekolah itu? Apa sih tugas guru itu? Apa sih tugas kepala sekolah itu? Itu sedang benar-benar dibenahi. Ya. Dan catat satu, seandainya pun Anda, jangankan sekelas Anda, ya, sekelas menteri kemarin
ngomong membolehkan study tour. Gubernur Jawa Barat tetap kekeh karena ini hasil riset dan bolehlah dicek di tetangganya masing-masing, di kampungnya masing-masing, atau bahkan yang nonton jangan ini adalah orang tua siswa yang sudah sangat merasa terbebani gara-gara adanya study tour. Banyak Pak, udah jelas substansi pendidikannya nggak kena, substansi pembelajarannya nggak kena, yang ada hanya jalan-jalan saja, yang ada hanya main saja. Itu nggak bisa dibantah Pak, nggak bisa dibantah. Mau pakai apa bantahannya? Nggak ada. Main itu, udahlah. Jangan terus memaksakan ya suatu yang berlawanan dengan arus publik. Anda sayang kepada Andanya. Nggak tahu tuh nasib kepala dinas pariwisata di Cirebon akan seperti apa bila seperti ini. Kan rugi dong, rugi banget itu. Kebijakan Gubernur Jawa Barat tidak akan berubah. Dianya mencerminkan diri sebagai orang yang tidak pro terhadap dunia pendidikan, masyarakat lebih pro terhadap pengusaha-pengusaha travel. Itu harus diselamatkan, memang harus diselamatkan. Dan itu tugas Anda salah satunya. Kepariwisataan, dinas kepariwisataan, dinas pariwisata. Apa? Kemas dong wisata di tempat Anda sehingga bisa menarik orang agar bisa masuk ke wilayah Anda. Tapi jangan anak sekolah. Nggak apa-apa juga anak sekolah, tapi yang benar-benar mampu untuk datang. Jangan dipaksa supaya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.